Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil kiram, ikhwah dan akhwati manapun antum berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kali ini Allah Jalla wa ala masih memudahkan kepada kita sekalian untuk melanjutkan dars kita pada fikih muamalah, dan kita masih pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian, kita masih pada pembahasan seputar jual beli yang diharamkan, di mana praktek seperti ini banyak beredar, sehingga wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk menghindari praktek-praktek yang diharamkan tersebut, agar jual beli kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim prinsipnya ketika mencari harta bukan cari banyaknya, tetapi cari berkahnya. Sedikit berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah, karena hal tersebut bisa mendatangkan berbagai macam keburukan-keburukan. Waliyadzubillah. Syekh mengatakan, wa kadzalika la yasihu bai'u syai'i ala man yasta'inu bihi ala ma'siyatillahi wastahdhimuhu fima harramallah. Begitu pula tidak sah menjual sesuatu kepada orang yang akan menggunakan hal tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Wastahdhimuhu fima haramallah, atau akan digunakan untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Contohnya apa? Contohnya nanti banyak ya. Di antaranya menjual buah anggur kepada orang yang memang akan menggunakan buah anggur tersebut untuk membuat khamr. Jelas ini nggak boleh. Walaupun hukum asalnya buah anggur itu halal. Tetapi kalau kita tahu bahwa orang yang membeli buah anggur dari kita ternyata dia akan menggunakan buah anggur tersebut untuk membuat khamr, maka kalau kita benar-benar tahu, tidak boleh kita menjual kepada orang tersebut. Karena kalau kita tetap menjualnya, sama halnya membantu dia dan berbuat maksiat. Ya. Tetapi wasilah kepada hal yang haram itu ada beberapa macam ya, ada beberapa macam. Ada wasilah yang memang dia akan menghantarkan 100% kepada hal yang haram. Maka hukum wasilah seperti ini jelas kal maqasidi. Al wasailu kal maqasidi. Wasilah itu sesuai dengan atau hukumnya sesuai dengan yang dituju. Ya. Sehingga kalau hukum yang dituju haram, berarti wasilahnya haram. Kalau yang dituju wajib, maka wasilahnya menjadi wajib. Ya, contoh, ada seseorang dia mau sholat kemudian tidak punya pakaian, ya. Dan tidak mungkin dia memiliki pakaian kecuali harus membeli. Maka ketika itu berarti membeli pakaian menjadi wajib. Kenapa? Karena membeli pakaian dalam hal ini sebagai wasilah untuk melaksanakan hal yang wajib. Ya. Ini yang pertama. Wasilah
yang secara zahir, secara tegas akan menghantarkan kepada ya maksud dan tujuan, maka hukumnya sama seperti tujuannya. Yang kedua, wasilah atau perantara yang sebagian besar akan menghantarkan kepada tujuan, maka hukum wasilah ini juga sama seperti tujuannya. Contoh, menanam tembakau. Menanam tembakau ini ya sebagian besarnya akan menjadi wasilah dalam melakukan hal yang diharamkan. Maka hukum menanam tembakau ini seperti tujuan. Berarti seperti hukum rokok. Ya. Karena rokok haram, maka menanam tembakau juga haram. Ya. Kenapa? Karena kebanyakannya, sebagian besarnya, orang menanam tembakau untuk buat rokok. Ya. Sehingga hukum menanam tembakau sama seperti rokoknya. Ya. Kemudian yang ketiga, wasilah yang terkadang ya, atau wasilah yang akan menghantar kepada tujuan tapi sifatnya kadang-kadang. Wasilah yang akan menghantarkan kepada tujuan tetapi sifatnya kadang-kadang. Ya, contohnya ya, buah anggur ya. Nanam buah anggur. Buah anggur itu ya wasilah yang mungkin saja bisa dibuat khamr. Tetapi ini sifatnya kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Kebanyakan orang nanam anggur ya untuk dimakan, ya sebagai buah-buahan. Maka ketika itu hukum wasilah dengan tujuan beda. Sehingga hukum nanam anggur boleh, ya, buat khamr ya haram. Wasilahnya beda. Ya. Jadi tidak sama seperti hukum tujuannya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, wasilah yang menghantar kepada tujuan itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, wasilah yang menghantar kepada tujuan tapi sifatnya pasti, maka hukumnya sama seperti tujuannya. Yang kedua, wasilah yang menghantarkan kepada tujuan dan sifatnya aglabiyah, ya, kebanyakannya, maka hukum wasilah ini juga sama seperti tujuannya. Yang ketiga, wasilah yang menghantarkan kepada tujuan tapi sifatnya kadang-kadang, maka hukum wasilah ya yang seperti ini tidak sama seperti tujuannya. Ya. Akan tetapi walaupun wasilah ini tidak ya sering-sering menghantar kepada tujuan, tetapi kalau misalkan kita tahu bahwasannya hal ini akan menghantarkan kepada hal yang diharamkan, maka ketika itu pun tidak dibolehkan. Ya. Maka ketika itu tidak diperbolehkan. Ya. Apa contohnya? Contohnya Syekh mengatakan, "Fala yasihhu bai'ul asiri ala man yattakhiruhu khamra." Ya. Oleh karena itulah tidak boleh menjual ya, jus anggur kepada orang yang akan menggunakan jus anggur tersebut ya untuk membuat khamar. Itu nggak boleh. Ya. Walaupun asalnya nanam anggur boleh, tapi kalau kita tahu orang yang beli jus anggur dari kita akan menggunakan jus itu membuat khamar, maka tatkala itu tidak boleh bagi kita untuk menjual jus tersebut kepada orang tersebut. Ya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Janganlah kalian tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Wa kadza la yajuzu wa la yasihu bai'u silahin fi waqtil fitnati bainal muslimin li'alla yabtula bihi muslimah. Ya.
Begitu pula tidak dibolehkan menjual senjata di waktu fitnah antara kaum muslimin. Kenapa? Li'alla yaqtula bihi muslima, agar senjata tersebut tidak digunakan untuk membunuh seorang muslim. Walaupun membuat senjata, berjualan senjata, menjual pisau, hukum asalnya boleh, tidak masalah. Tetapi tatkala kita misalkan mengetahui bahwasannya orang yang beli pisau dari kita, ya, akan dia gunakan untuk membunuh orang, maka tatkala itu tidak boleh bagi kita untuk menjualnya, nggak boleh. Ya, jangankan kita menjual, kalau seandainya misalkan kita tahu ada seorang dia bawa pisau dan ingin membunuh orang lain, maka kewajiban kita untuk mencegah, ambil pisaunya. Ya. Walaupun itu pisau milik milik dia sendiri, suruh diambil agar apa? Agar tidak membunuh orang lain. Ya. Karena kita perintah untuk mencegah kemungkaran. Nah, apalagi kalau kita malah memberikan pisau, menjual pisau, ini lebih haram lagi, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Itu pula misalkan ada seseorang yang profesinya sebagai kucing misalkan. Tahu penumpangnya ingin pergi ke gereja. Apakah boleh bagi dia untuk mengantarkan orang tersebut pergi ke gereja? Jawabannya nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita tahu dia ingin berbuat yang kufur. Ya. Justru harusnya kalau kita tahu ada seseorang berbuat kekufuran, kita cegah. Jangan malah kita mengantarkan. Ini namanya malah membantu perbuatan mungkar. Begitu pula misalkan ada yang numpang pesan Gojek misalkan, minta diantarkan di tempat-tempat prostitusi misalkan. Kalau kita tahu tidak boleh kita antarkan, nggak boleh. Kalau tetap diantarkan sama halnya kita menolong orang tersebut untuk melakukan kemungkaran. Dan kalau jelas-jelas misalkan tukang Gojek tersebut tahu dan tetap diantarkan, maka dia sama halnya mendapatkan dosa yang sama. Ya, mendapatkan dosa yang sama. Nah, sehingga tidak boleh diantarkan. Ya. Wa kada jami'u alatil qitali la yajuzu bai'uha ya fi misli hadhihi halah. Ya. Ya, begitu pula alat-alat peperangan yang lainnya maka tidak boleh dijual ya dalam kondisi seperti ini. Ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, nggak boleh dijual. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang hal tersebut, ya, dilarang. Wa liqaulihi subhanahu wa ta'ala, begitu pula ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, surat An-Maidah ayat yang ya, kedua. Ya. Kalau Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qad tadhaharat adillatu syar'i ala annal maqsuda fil uqudi mu'tabarah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, dalil syar'i yang ada sangat jelas menunjukkan bahwasannya tujuan dari setiap transaksi sangat berarti dan berpengaruh terhadap sah tidaknya atau hal haramnya transaksi tersebut. Ya. Jadi ya, dalil saya itu menunjukkan bahwa maksud di dalam akad itu teranggap. Maksud di dalam akad itu teranggap. Artinya apa? Ketika akad jual beli itu maksudnya untuk apa?
itu dianggap. Kalau maksudnya untuk hal yang haram, berarti menjadi haram. Ya, berarti menjadi haram. Wa annaha tu'athiru fi sihatil aqdi wa fasadihi. Bahwasanya hal tersebut akan berpengaruh pada sah dan ya, rusaknya jual beli tersebut. Fi hillihi wa hurmatihi. Begitu pula tentang halal dan haramnya. Fal silahu yabi'uhu rajul liman yu'raf annahu yaqtulu bihi muslima haramun batil. Haramun batilun. Maka senjata yang dijual oleh seseorang kepada orang yang diketahui ia akan membunuh seorang muslim, maka hukumnya haram dan batil. Kenapa? Lima fihi minal i'anati alal ithmi wal udwan. Karena di dalamnya terdapat bentuk ya, menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, sehingga dalam hal seperti ini tidak diperbolehkan. Wa idza ba'ahu liman yu'raf annahu yujahidu fi sabilillah fahuwa ta'atun wa qurbah. Dan apabila ia menjualnya kepada orang yang diketahui ia akan menggunakan untuk berjihad di jalan Allah, maka ini termasuk ketaatan dan kurbah. Bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadza la yajuzu bai'u silahin. Ya. Wa kadza ya, wa kadza la yajuzu bai'u silahin liman yuharibul muslimina au yaqta'una bihi tariq. Begitu pula tidak dibolehkan menjual senjata kepada orang yang akan menggunakannya ya, untuk memerangi kaum muslimin atau untuk merampok. Kenapa? Li'annahu i'anatun ala maksiatin. Ya, karena hal ini ya, termasuk perbuatan membantu ala maksiatin, perbuatan maksiat. Ya. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan. Sekali lagi, bahwasanya maksud di dalam akad itu teranggap. Ya. Maksudnya apa? Ada orang jual makanan. Ya. Kemudian diketahui orang yang beli akan menggunakan makanan tersebut untuk acara bid'ah. Entah tahlilan, ya, entah ulang tahun misalkan. Kita nggak boleh jual. Kenapa? Karena tatkala kita menjualnya sama halnya membantu dia untuk berbuat maksiat. Ya. Sehingga seorang muslim harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ya, jual makanan ada yang mesen untuk ya acara 7 bulanan misalkan, mitoni misalkan. Maka ini pun nggak boleh. Kenapa? Karena ada bentuk ya membantu di dalam perbuatan dosa. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.